Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintari Madani, NPM 1911090147 dari Fisika 5D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya gravitasi antara dua massa, gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik, dan gerak jatuh bebas menggunakan aplikasi MATLAB. Baik, yang pertama, kita akan membahas tentang gaya gravitasi antara dua massa. Bunyi hukum gaya gravitasi dua massa merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Sehingga, jika semakin besar massa, masing-masing benda akan membuat besar gaya gravitasi semakin besar, dan sebaliknya. Jika semakin jauh antara dua benda tersebut, maka akan membuat gaya gravitasinya semakin kecil. Seperti yang dirumuskan, F sama dengan G M1 M2 per R2 R kuadrat. F sama dengan gaya tarik-menarik gravitasi atau yang disimbolkan dengan N besar. G sama dengan konstanta gravitasi yang besarnya 6,67 kali 10 pangkat min 11 nm kuadrat per kilogram kuadrat. M1, M2 sama dengan massa masing-masing benda yang disebut kilogram. R sama dengan jarak antara kedua benda atau M kecil. Oke, baik semuanya. Selanjutnya, kita buka aplikasi MATLAB-nya. Dan kita mulai membuat skrip untuk menuliskan persamaan gravitasi Newton. Yang pertama, untuk input variabelnya, kita masukkan nilai, yaitu ada massa 1 dengan input atau perintahnya memasukkan nilai massa dalam kilogram. Kemudian massa 2, kemudian jaraknya, kemudian konstanta gravitasinya dengan nilai 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian untuk kalkulasi atau perhitungannya dengan rumus gravitasi Newton, yaitu F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, atau di dalam MATLAB kita tuliskan force sama dengan G dikali massa 1 kali massa 2 dibagi distance kuadrat atau R kuadrat. Kemudian selanjutnya display gaya antar massa sama dengan num 2 ATR force Newton, di mana num 2 ATR ini adalah untuk mengkonversi numerik menjadi spring. Selanjutnya, klik run pada bagian atas. Setelah klik run, maka pada command window akan muncul perintah untuk memasukkan nilai massa dalam kilogram, yaitu pada command window enter the value
of mass 1 in kilogram, kita ketikkan 2,5, kemudian di enter. Lalu selanjutnya untuk massa kedua kita ketikkan 1,93, kemudian enter. Kemudian untuk distance-nya kita ketikkan 1,0 E-5 atau 1 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian enter. Nah, setelah itu akan muncul for between the mid is, di mana ini adalah nilai dari gaya gravitasi antar dua massa tersebut, yaitu 1,8226 Newton. Baik, yang kedua, gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik. Dalam fisika, hukum kuadrat terbalik atau hukum kuadrat kebalikan atau hukum kuadrat inverse adalah hukum fisika apapun yang menyatakan luhurnya sebuah kuantitas atau daya fisika berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber pemancarnya. Hukum kuadrat terbalik umumnya berlanjut ketika sebuah gaya energi atau kuantitas tidak berkesudahan lainnya dipancarkan secara radial dari sumbernya karena lapang permukaan sebuah bola yang luhurnya 4pi r kuadrat sebanding dengan kuadrat jari-jari. Maka semakin jauh kuantitas tersebut dipancarkan dari sumber, maka tersebar dalam sebuah kawasan yang sebanding dengan kuadrat jarak dari sumber. Dengan demikian, kuantitas yang melewati satu satuan lapang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Hubungan antara gaya gravitasi Fg antara bumi dan benda lain dan jarak yang memisahkan pusatnya d dapat dinyatakan dengan F berbanding 1/d kuadrat. Selanjutnya, kita akan mencobanya di aplikasi MATLAB. Pada aplikasi MATLAB, input variabel yang pertama yaitu menginput perintah untuk gaya gravitasi Newton. Yang pertama yaitu ada massa 1 atau M1, kemudian M2 atau massa 2, kemudian ada R dan ada G yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Dan ini adalah konstanta gravitasi. Kemudian untuk perhitungannya yaitu dr sama dengan R per 200. Kemudian distance-nya. Kemudian ada rumus gaya gravitasi Newton yaitu G dikali M1 dikali M2 dibagi R2 atau R kuadrat. Kemudian ada perintah plot, di mana plot ini nantinya akan memunculkan grafik, yaitu ada pada grafik X yaitu jarak dalam meter. Kemudian pada sumbu Y yaitu gaya. Selanjutnya mengklik run pada bagian atas. Setelah itu akan muncul perintah pada command window untuk memasukkan nilai massa pertama yaitu 2,5. Kemudian kita enter. Untuk massa kedua yaitu 1,093, kemudian enter. Untuk jaraknya 1,0 min 0 E min 9, kemudian enter. Kemudian akan muncul grafik seperti ini, di mana
Pada grafik arah sumbu X menunjukkan jaraknya dalam meter persegi. Dan yang mengarah ke arah sumbu Y, yaitu menunjukkan sebuah gaya dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Pada grafik yang mengarah pada sumbu Y, ada gaya yang menunjukkan angka 1,8 kali 10 pangkat 8. Kemudian ada arah sumbu X, yaitu jaraknya menunjuk ke arah 4. Jadi kesimpulannya, semakin jauh jarak antara benda tersebut, maka akan semakin kecil juga gaya yang ditimbulkan. Namun, semakin dekat kedua jarak tersebut, maka akan semakin besar pula gaya yang ditimbulkan. Baik, yang selanjutnya gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal. F0 sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh, hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan, tetapi dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tetapi bergantung pada ketinggiannya. Secara matematis, perumusan gerak jatuh bebas dapat dituliskan sebagai V sama dengan G kali T, di mana V adalah kecepatan gerak jatuh bebas dengan satuan meter per sekon. G sama dengan percepatan gravitasi dengan nilai 9,8 meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu yang diperlukan dengan satuan sekon. Selanjutnya, kita akan mencobanya dalam aplikasi MATLAB. Di dalam skrip diketikkan input variabel yang pertama ada T akhir atau T final sama dengan final time atau waktu akhir dalam sekon. Kemudian untuk output variabelnya, di mana T adalah waktu, di mana kecepatan dihitung, kemudian V sendiri adalah kecepatan gerak jatuh bebas. Untuk G adalah percepatan gravitasinya dengan nilai 9,81. Untuk T akhir sama dengan input untuk perintah. Dengan perintah input yang akhirnya akan muncul di command window, kemudian dt sama dengan T final per 500 dan T sama dengan 0,2 dt, titik 2 final, dan V sama dengan G dikali T. Selanjutnya ada plot T, V. Ini untuk memunculkan grafik. Dan ada X label untuk T, di mana pada grafik nanti sumbu X untuk nilai T dan sumbu Y untuk kecepatan gaya jatuh bebasnya. Selanjutnya kita klik run. Setelah itu akan muncul seperti ini pada command window-nya. Di dalam command window ini kita memasukkan nilai untuk waktu akhirnya, yaitu 11,3, kemudian enter. Maka akan muncul grafik di mana grafik ini menunjukkan bahwa kecepatan gerak jatuh bebas itu berbanding lurus dengan waktu dan percepatan gravitasinya. Jadi, semakin besar waktu dan percepatan gravitasinya, maka akan semakin besar pula kecepatan gerak jatuh bebasnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.